Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Presidensial Institute. Kita menarasikan banyak hal, berdiskusi tentang berbagai hal, dan kita menghimpun beberapa informasi untuk kemudian kita sampaikan kepada masyarakat. Di hadapan kita sekarang ini sudah ada Profesor Dr. Ermaya Suradinata, MSMH. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makasih. Profesor Ermaya ini luar biasa. Beliau selalu mengaku kepada mahasiswanya masih muda, masih usia muda. Karena itu menurut WHO umur 65 sampai 70 masih muda ya, Prof? Iya, anak muda. Anak muda. Kalau setelah 70-80 baru itu disebut dengan orang dewasa. Orang dewasa. Beliau luar biasa, pernah menjabat dirjen di Departemen Dalam Negeri dalam usia 43 tahun. Tentu menjabat jabatan yang prestisius usia muda langka saya kira. Dan beliau pernah menjabat 5 tahun menjadi Gubernur Lemhanas. Pernah juga, dia juga seorang pendidik, seorang rektor di Institut Pemerintahan Dalam Negeri PDN. Dan Presiden University. Dan Presiden University, rektor juga ya, Prof? Rektor. Alhamdulillah, jadi kita tidak salah. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang ketahanan nasional, Prof. Jadi sekarang banyak masalah, beberapa hari ini kita lihat ada ngantri minyak goreng. Itu kan bagian dari ketahanan nasional juga, Prof. Kemudian kita teringat pada tahun 45-an atau sebelum merdeka kita susah sekali pangan, dan itu masa-masa revolusi. Tapi kemudian tahun 65 kita masih juga ngantri juga, dan itu terjadi inflasi sampai 600%. Tahun 98 menjelang kejatuhan Pak Harto juga ada antrean yang cukup panjang untuk mencari bahan pokok, makanan dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan menggali apa yang disebut ketahanan nasional sejatinya itu, Prof. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Mas Aminuddin. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia yang diproklamatorkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, tentu ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, yang kemerdekaannya itu penuh dengan perjuangan, Betul. pengorbanan, dan dedikasi para pendahulu kita, para pahlawan pejuang kemerdekaan. Tentu kita tidak bisa melupakan jasa-jasa para pendahulu kita yang melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan Bung Karno sebagai presiden yang pertama juga memberikan suatu pandangan yang besar terhadap warga negara Indonesia untuk bisa memimpin bagaimana Indonesia ini berkelanjutan dan tiada akhirnya, karena memang diharapkan menjadi negara besar di masa yang akan datang, atau menjadi negara maju di masa yang akan datang. Maka tepatnya tanggal 20 Mei tahun 1965 beliau mendirikan yang namanya Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia, Lemhanas, yang sekarang disebut Lembaga Ketahanan Nasional. Diresmikannya sekaligus dengan pembukaan khusus regular pertama Lembaga Ketahanan Nasional atau Lembaga Pertahanan Nasional saat itu. Dan ide itu sebenarnya sudah lama di dalam risalah kenegaraan, pernyataan Bung Karno bahwa Indonesia harus memiliki ideologi
yang namanya Pancasila. Kemudian juga harus memahami tentang geopolitik Indonesia. Jadi pada saat sidang Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan itu sudah dilontarkan di bulan Mei, dan 1 Juninya yang ideologi Pancasila itu. Jadi geopolitik sebagai suatu pengetahuan yang mendunia, tetapi bagi Indonesia adalah geopolitik Indonesia itu menjadi suatu prasyarat bagi kepemimpinan nasional. Makanya di dalam sambutan beliau tanggal 20 Mei tahun 1965 itu, beliau mengingatkan agar para peserta itu harus memahami pentingnya mempelajari geopolitik Indonesia. Dan geopolitik Indonesia itu apa? Kalau kita dalam implementasi kegiatan itu sebenarnya adalah wawasan Nusantara. Cara pandang Indonesia, bagaimana mengelola negara ini agar tetap eksis sebagai sebuah negara di dunia ini dengan tetap mengenal jati dirinya. Nah, itulah yang disebut dengan karakter nation buildingnya yang harus kita bangun. Dan itulah sebenarnya kalau kita belajar wawasan Nusantara, maka kita harus belajar yang namanya geopolitik Indonesia. Dan kalau kita belajar negara lain, pelajarilah geopolitik Indonesia, geopolitiknya. Nah, dalam konteks ketahanan nasional, maka tentu saja mencakup bidang ideologi, politik, sosial, budaya, hukum, pertahanan, keamanan. Itulah yang disebut dengan ketahanan nasional. Ilmunya dari geostrategi. Dan geostrategi itulah yang melandasi tentang bagaimana pengembangan dinamika daripada kehidupan ideologi, politik, sosial, budaya, hukum, pertahanan tadi menjadi aspek yang sangat dinamis. Dan itu dibutuhkan dalam proses pendidikan yang ada di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Nah, itulah makanya ada yang namanya kursus reguler, ada yang namanya kursus khusus, KSA. Khusus. Nah, kursus KSA ini bagi mereka yang sudah eselon 1 atau eselon 2 yang disamakan untuk eselon 1 atau untuk pejabat tinggi utama. Nah, atau pejabat politik atau organisasi kemasyarakatan. Jadi calon-calon pimpinan, calon-calon pemimpin nasional Indonesia itu bukan hanya dari militer, bukan hanya dari polisi, bukan hanya dari PNS, bisa dari masyarakat. Nah, itulah makanya Lemhanas ini mengelola sumber daya manusianya untuk memiliki wawasan tentang geopolitik Indonesia, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Nah, dari situlah makanya Lembaga Ketahanan Nasional ini menjadi lembaga pendidikan dan bukan lembaga militer. Ini adalah lembaga yang di dalamnya ada militer, ada politik, ada PNS, dan semua organisasi-organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan ada di Lemhanas. Dan itulah mereka bisa mengikuti pendidikan di sana. Tentu menjadi sebuah lembaga leader yang cukup bergengsi ya, Prof. Dalam membina, mendidik, atau paling tidak membentuk karakter para pemimpin masa depan, kan gitu ya? Ya, mereka diharapkan justru mengikuti pendidikan di Lemhanas ini memiliki wawasan jauh ke depan, cara pandang bagaimana membangun Indonesia ini, dengan tetap berpijakan pada karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itu memang di Lemhanas itu ada 2 kedeputian, pertama pendidikan bagi pimpinan nasional, kedua juga dalam konteks untuk pengkajian. Pengkajian ini sangat dinamis. Tidak harus dari hasil pendidikan saja, tetapi di luar pendidikan pun lembaga ini harus melakukan kajian-kajian tentang perkembangan isu-isu global dan kaitannya dengan isu-isu nasional. Dengan tidak melupakan karakter building tadi kan tentunya, Prof. Ya, tentu itu kena dari pijakan tadi, sehingga wawasan cara pandang itu dari pijakan karakter bangsa Indonesia. Betul sekali. Nah, oleh karena itu memang menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan
ke dalam para peserta didik di Lemhanas ini menjadi sangat penting. Ada dimensi yang sangat penting di situ. Pertama adalah kaitannya dengan geopolitik dan geostrategi. Kedua, leadership. Ketiga, sistem manajemen nasional. Ini ketiga ini, Tritunggal terpadu ini mencakup aspek-aspek yang terus didalami dalam pendidikan selama 8 bulan. Terus menerus. Ada yang lebih dari 8 bulan, Prof? Ya, saya kira ya peserta reguler itulah. Dulu pernah ada yang sampai 11 bulan, 12 bulan ada. Sekarang kan paling tinggi 9 bulan dan 6 bulan. Yang diharapkan dari hasil itu apa, Prof? Nah, inilah yang diharapkan tentu bukan hanya pengetahuan praktis saja, tapi pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya strategik. Jadi pemikiran strategik daripada para peserta ini diharapkan sebagai alumni itu memiliki cara pandang bagaimana membangun Indonesia itu dengan integritasnya yang tinggi. Dengan integritas yang tinggi ini tentu adalah sebagai seorang yang namanya statesmanship atau kenegarawanan. Nah, kenegarawanan itu harus bisa lahir dari Lemhanas, itu yang diharapkan oleh kita. Dengan cara ini, lahirnya kenegarawanan ini dari Lemhanas bisa untuk melanjutkan keberlanjutan daripada kepemimpinan nasional. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa memimpin dirinya. Pemimpin yang baik yang bisa memimpin dirinya sendiri sebelum dia memimpin orang lain. Dan yang kedua adalah pemimpin yang baik bisa memimpin orang lain, dan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa dipimpin. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak bisa dipimpin oleh orang lain, itu bukan pemimpin yang baik. Dan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mempunyai kader untuk mempersiapkan kadernya supaya lebih baik daripada dirinya. Jadi jangan, kalau saya sudah jadi pemimpin, nanti pengganti saya masa bodoh, dia mau baik atau tidak. Tidak, harus ada konsistensi. Dan nggak boleh ada dendam ya, Prof? Bukan dendam, justru harusnya dia bersyukur kan? Untuk bisa penggantinya itu harus lebih hebat dari dirinya. Jadi kalau saya misalnya saya seorang gubernur, maka pengganti saya harus lebih hebat gubernurnya dari saya. Persoalannya terkadang dan saya harus mensupport, harus mendukung kepemimpinan. Terkadang gini, Prof, ketika peralihan dari Soekarno ke Pak Soeharto itu seolah-olah ya Bung Karno dijatuhkan. Pun demikian ketika Pak Soeharto jatuh, seolah-olah beliau juga dijatuhkan. Nah, sehingga ada anggapan bahwa ini ada dendam kepemimpinan, sehingga apa yang sudah ditoreh oleh jasa-jasa Pak Karno itu kadang-kadang dihilangkan atau dihapus jejak-jejaknya. Pun demikian juga dengan Pak Harto, kan itu nggak baik buat kita semua, Prof. Bagaimana menurut Prof Irfan? Ya, karena itu krisis of power. Itu kalau tidak dikendalikan dalam masa transisi perpindahan tadi, atau bahkan didesain agar terjadi perpindahan seperti itu, kalau tidak hati-hati maka justru itu yang akan melahirkan tadi tidak menghormati kepemimpinan masa lalunya. Sejeleknya atau sebaiknya, pasti sebaiknya ada kekurangan, sejeleknya pasti ada kebaikan. Maka tentu saja harus dihormati apapun dari kepemimpinan. Kita ada karena masa lalu. Ya, betul. Tidak mungkin kita ada tanpa masa lalu. Harus dipahami. Nah, inilah yang harus ditanamkan pada para peserta didik di Lemhanas untuk mengingatkan tentang sejarah masa lalu itu menjadi bagian yang tidak boleh dilupakan, atau bahkan mungkin itu yang jas merah itu jangan sampai itu terabaikan. Nah, kita ada kena masa lalu. Jadi dan kalau kita masih ada dalam konteks penggantian jabatan, katakan saya dengan pengganti saya misalnya, apakah rektor, apakah gubernur. Nah, tentu gubernur harus lebih hebat daripada saya pada saat saya jadi gubernur. Rektor harus lebih hebat daripada saya pada saat saya jadi rektor. Inilah pemimpin yang baik yang harus dicari. Nah, jadi artinya bahwa setiap pemimpin yang lain pun
Itu yang diharapkan oleh kita semua, agar negara ini jangan mencari kesalahannya terus. Negara ini pasti ada kelemahannya, tetapi justru yang harus kita cari bagaimana solusi daripada kelemahan negara ini. Itu yang harus kita bangun di negara Indonesia ini. Jadi jangan mengambil kekurangannya saja. Tidak bisa. Setiap kekurangan itu pasti ada setiap negara. Tapi kan kelebihannya kan begitu banyak. Kepemimpinan, mohon maaf, kepemimpinan Pak Jokowi itu begitu besar. Tetapi masih ada oknum-oknum tertentu, mungkin dari dalamnya atau dari luarnya, yang menyatakan lemah dan sebagainya. Menurut saya, tolonglah itu dievaluasi kembali, karena beliau tidak mungkin menjadi presiden tanpa dipercaya oleh rakyat. Dan itu suatu kondisi real yang nyata, bahwa keberhasilan beliau banyak dinyatakan oleh rakyat, manfaatnya begitu besar. Terus, Prof, menurut Prof. Ermaya, ancaman terbesar ketahanan nasional kita itu apa, Prof? Ancaman terbesar itu bukan dari luar, ya, walaupun ada hybrid, ada war drone, yang sekarang istilahnya, dulu ada war by proxy, nah sekarang ada yang namanya hybrid, perang hybrid, kemudian perang drone. Perang drone itu yang sekarang digunakan itu, ya. Nah itu yang utama itu menurut saya dari dalam. Jadi kalau kita bicara pertahanan, oke lah dari luar. Tapi begitu kita bicara keamanan, maka yang harus kita waspadai adalah justru lahirnya radikalisme, terorisme. Itu dari dalam. Dan itu harus kita cegah. Tapi bukannya dari dalam itu biasanya impor dari luar? Mereka dikendalikan dari luar, ya. Tetapi pelakunya orang dalam. Orang dalam pelakunya. Nah inilah mewaspadai pada teman kita sendiri. Artinya kita mari menyadarkan untuk membangun Indonesia ini ya dengan kekuatan kemampuan kita gitu. Tidak memberikan bagaimana kekuatan kemampuan kita itu pada negara lain, justru pada warga negara kita sendiri. Nation character building kan dibangun untuk bisa memperjuangkan sebagai warga negara yang baik, sehingga sekarang bagaimana bela negara juga dijadikan suatu pendidikan yang mendasar bagi setiap warga negara Indonesia. Ini juga menanamkan nilai-nilai integritas daripada bangsa Indonesia sendiri, Pak. Oke, sebagai close statement, Prof, di dialog kita, barangkali Prof punya harapan untuk masa depan Indonesia, atau paling tidak ada keprihatinan atau apapun bisa disampaikan di dalam sesi ini, Prof. Silahkan. Ya, terima kasih. Pemirsa yang saya hormati, negara Indonesia ini negara dalam masa transisi menuju pendewasaan demokrasi. Pendewasaan demokrasi itu tidak otomatis dalam kehidupan demokrasi yang sangat baik, tetapi justru pendewasaannya itu harus melalui pengujian, di mana masa transisi itu menjadi bagian dari suatu kehidupan dalam konteks kehidupan politik, dalam konteks ekonomi, budaya, sosial. Ini adalah juga bagaimana kita membangun Indonesia dengan kemampuan bangsa kita sendiri. Oleh karena itu, membangun Indonesia itu tidak bisa pada pijakan negara lain. Harus dengan pijakan karakter bangsa Indonesia atau nation character building yang selalu diingatkan oleh Bung Karno, pendiri negara Republik Indonesia ini. Nah, nation character building itu dibangun dari pembangunan karakter bangsa Indonesia. Karakter bangsa Indonesia itu apa? Karakter bangsa Indonesia adalah ciri-ciri bangsa dengan segala potensi, ruang dengan segala kehidupannya yang dimiliki
oleh Indonesia sebagai jati diri negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan cara inilah maka Indonesia akan unggul karena pertama kemampuannya, kedua kekuatannya, ketiga ada peluangnya, budayanya lebih dicerdaskan dengan membangun Indonesia berkembang menjadi negara maju. Itu yang disebut dengan Asoka. Maka dengan demikian maka harapan besar bagi kita, mari kita bersama membangun Indonesia ke depan ini dengan kebersamaan. Setiap negara pasti punya kekurangan. Setiap pemimpin pasti punya kekurangan. Jangan lupa, kelebihan-kelebihan pemimpin setiap masanya dalam kepemimpinan negara Indonesia ini bermanfaat bagi bangsa dan negara. Nah, mari kita bangun Indonesia ke depan, bahwa keterkaitan dengan kehidupan politik, berkembangnya masa jabatan presiden untuk diperpanjang, ikutilah konstitusi yang ada. Karena dengan konstitusi itulah kita ada dalam kondisi on the track, go anywhere. Karena tanpa konstitusi, etika demokrasi akan menjadi demokrasi yang kebablasan. Ya, itulah makanya mari kita bangun demokrasi dengan beretika, kemudian konstitusi yang harus ditegakkan. Nah, jangan juga membawa suatu kondisi pemerintahan kita ini keluar dari aturan-aturan yang ada. Mari kita pegang pada aturan yang ada dan buat kondisi pemerintahan ini stabil untuk melanjutkan kepemimpinan Indonesia di masa yang akan datang, apalagi dunia sudah memberikan kepercayaan kepada Indonesia untuk memimpin negara maju dan negara berkembang sebagai presidensi G20 atau presidensi G20. Ini adalah kepercayaan dunia terhadap Indonesia. Dan bagaimana sekarang Indonesia memimpin dunia, dan kepercayaan ini harus kita dukung oleh semua warga negara Indonesia. Mudah-mudahan dengan kepemimpinan dunianya sebagai G20, ya, Pak Jokowi ini akan membawa nama Indonesia ini untuk berperan dalam memberikan pertama eksistensi, yang kedua adalah dalam konteks memberikan kontribusi kepada negara lain, utamanya adalah pada warga negara Indonesia membangun masa depan yang lebih baik. Oke, terima kasih Profesor Dr. Ermaya Suradinata yang sudah singkat padat memberikan pencerdasan kepada kita semua, bahwa sesungguhnya apa yang tadi disampaikan oleh profesor kita sejatinya sejalan dengan cita-cita luhur pendiri bangsa kita Bung Karno yang mencetuskan Trisakti. Kita harus mandiri di bidang ekonomi, dalam bidang politik, dan kita harus berdikari di dalam budaya kita sendiri. Itulah yang namanya Samen Bandeling van alle Revolutionary Krachten. Nah, kita harus sama-sama mengikatkan diri kita untuk mari bersama-sama bersatu padu. Orang Jawa bilang saiek saeko proyo, membangun bangsa ini ke depan untuk lebih maju dan lebih jaya. Salam merdeka. Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Prof.